Gue punya salah satu moto gitu ya, apa namanya, semua orang akan anxious pada waktunya gitu. Ya ini pada saat pandemi ini semua orang pada cemas gitu kan, pernah takut mati nggak sih? Ya semua orang juga takut mati. Tapi kalau gue beda gitu, takut matinya tuh gue udah dari jurang gitu, udah di depan jurang, rasanya kayak beda banget. Berapa ratus orang yang nyuruh gue buat bikin Instagram, sampai gue pernah dibikinin fake account. Mengajarkan orang-orang supaya menggunakan medium seni sebagai tempat bercerita, tempat berekspresi, atau mungkin lebih bisa dibilang baiknya ya tempat self love gitu, mencintai diri sendirinya dengan seni. Halo Pandu, apa kabar? Halo Mas Rehan, Apa akhirnya kabar? dipertemukan Sehat? lagi. Iya, iya. Ini mungkin gue buka dulu ya, Pan. Jadi Oke. teman-teman Makoto, ini hari ini gue kehadiran tamu yang spesial banget. Dan sebenarnya pertama kali kita ketemu itu di suatu acara talk show ya. Waktu itu kita Talk show ya. mewakili, kalau saya dari Makoto, kalau Pandu dari Tugisa Art ya. Iya, Sama-sama betul. mewakili. Dan setelah itu kita masih keep in contact, keep in touch, terus membuat atau berencana membuat beberapa project lainnya lah kayak gitu ya. Iya. Dan Amin. Doain terima aja ya. kasih, terima kasih Iya. banget Pandu udah Iya. mau hadir di Makotok hari ini. Thank you banget. Kabarnya baik, sehat? Kabar lagi baik, cuman sekarang karena gue lagi persiapan bikin skripsi, jadi kayak ini challenging aja gitu menurut gue. Jadi ya cukup anxious tiap malam ketika gue lagi menggali untuk mau nulis apa nih ya hari ini gitu, atau menulis apa besok, itu yang bikin gue sekarang lagi suka cemas. Tapi ya jalanin aja men. Oke, Itu sih. benar-benar. Dan gue suka banget sih karena sebelumnya mungkin Pandu ini merupakan seorang penyintas anxiety disorder ya. Yeah. Dan mungkin sudah cukup lama mengalaminya. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang itu. Dan gue benar-benar suka banget karena dari pengalaman lu sharing atau lu ceritakan melalui platform media sosial ataupun misalkan dari YouTube, dari Instagram, sampai mendirikan Kegelisahan Art ya, yang itu mungkin tujuannya untuk mungkin membantu teman-teman lain yang sedang mengalami hal serupa ya, dan dalam rangka pengen bisa menyebarkan terus informasi kira-kira yang bisa berguna. Jadi emang gue sangat-sangat inspired dari itu, Pan. Wow. Hebat banget gitu, dan ini patut banget dijadiin dipercontohkan ya, maksudnya menjadi inspirasi buat buat teman-teman lainnya yang mungkin sedang mengalami hal serupa, bahwa kita bisa mungkin bangkit bahkan membuat sebuah karya yang kira-kira bisa berguna buat orang lain ya, itu mungkin itu pertama-tama sih. Oke, jadi mungkin Pandu boleh sedikit sharing ke teman-teman Makoto tentang pengalaman pribadi lu mungkin sebagai seorang penyintas anxiety disorder. Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama gue Imade Suri Pandu. Kalian bisa panggil gue Pandu atau Suri atau Made, asal jangan I, kependekan soalnya. Ya gue jadi orang Bali yang lahir di Bekasi. Umur gue sekarang 22 tahun. Jadi saat ini sedang mahasiswa semester akhir. Dan gue itu ngalamin anxiety disorder atau kecemasan berlebihan itu sekitar 4 tahun yang lalu, ketika gue lagi persiapan untuk SBMPTN. Sebelum gue menceritakan lebih jauh, gue pengen jelasin dulu latar belakang keluarga gue. Jadi bisa dibilang keluarga inti gue dan keluarga besar, seperti bokap, nyokap, dan kakak gue tuh bisa dibilang kayak goals banget bagi gue gitu. Yang mana orang bokap nyokap gue tuh kuliah PTN, kakak gue PTN, om gue PTN, kakek gue PTN juga, terus saudara gue juga PTN, dan mungkin sebagian kuliah di luar negeri gitu. Itu yang ngebikin, wah gue harus persamakan statusnya dengan mereka gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya gue di sekolah tuh kayak, gue bisa ngikutin pelajaran, gue bisa dapat nilai yang oke gitu. Tapi konsisten untuk belajar terus nggak malas-malasan itu gue nggak bisa, karena ya dari awal gue memang
dari SD gue memang susah banget untuk belajar yang kayak tiap malam harus ngafal atau ngerjain soal gitu, gue susah. Nah terus pas gue lagi persiapan SBMPTN tuh berarti kelas 3 SMA ya, gue tuh ngerasa pressure banget gitu ketika gue tipe orang yang bisa belajar tapi gue nggak bisa diforsir. Terus gue mencita-citakan diri gue supaya sama dengan keluarga gue gitu. Itu yang bikin gue jadi pressure gitu. Jadi ketika gue lagi belajar TPA dan matematika dasar, mungkin kalian tahu judulnya doang matematika dasar, tapi sebenarnya isinya susah banget. Lebih susah daripada matematika di sekalipun ujian nasional gitu. Susah banget. Di situ gue ngerasa kayak ini bukan gue banget. Dalam hati gue kayak anjir ini susah banget men gitu. Terus setiap malam gue mencoba untuk belajar dan kebetulan gue juga punya pacar yang kayak dan ini gue jadi mantan itu kayak mendambakan banget PTN gitu, sehingga ya gue nggak mau ngecewain keluarga gue dan gue nggak mau ngecewain pacar gue pada saat itu dong. Akhirnya ketika suatu malam gue lagi belajar itu yang TPA tadi, tiba-tiba gue ngerasa kayak gue lelah banget, capek banget gitu. Gue coba untuk istirahat, tidur ya, sekitar jam 2 pagi itu gue coba tidur, tapi tiba-tiba nafas gue kayak sesek banget gitu, kayak nyangkut gitu di tenggorokan, terus jantungnya juga berdebar-debar, sama muka gue kesemutan. Akhirnya gue bolak-balik tuh dari kamar, duduk sofa, kamar lagi, sampai akhirnya gue pikir, anjir nih Dewa Siwa mau jemput gue apa gimana gitu kan. Oh ya, sorry, sebelumnya gue Hindu ya, jadi Dewa Siwa itu yang menjemput ini mas, yang menjemput ketika ajal tuh Dewa Siwa yang jemput gitu kan. Terus kayak akhirnya gue coba ke kamar nyokap, gue gedor-gedor gitu. Pas di situ nyokap juga ikutan panik. Akhirnya bokap nyokap gue membawa gue ke rumah sakit gitu. Ini udah emergensi abis gitu. Gue mikirnya kayak di perjalanan tuh gue udah kayak mikir, aduh apakah gue besok udah nggak bakal dengerin burung gereja lagi gitu atau ayam berkokok gitu. Tapi sepanik-paniknya gue ternyata masih ada yang bawanya tuh santai banget gitu. Salah satunya adalah bokap gue. Bayangin jam 3 subuh itu jam 3 pagi itu jalanan udah sepi banget, tapi bokap gue tuh nyetir mobil kayak biasa aja. Kita ngelewatin lampu merah tuh bokap gue tetap ngikutin aturan gitu. Jadi kayak nungguin lampu merah gitu. Gue ngerasa kayak anjir panik banget. Terus sesampainya di rumah sakit, gue kira gue kayak diangkat terus dibawa ke kasur, didorong gitu ke ruangan UGD, ternyata enggak. Gue tetap harus nungguin, gue tetap harus ngelewatin pendaftaran dulu, gue tetap harus ditensi dulu. Ini keluhannya apa gitu. Keluhannya gue bilang ya gue sesak nafas, terus detak jantung berdebar-debar juga. Terus gue ngerasain jelly legs juga, jadi ngerasain off balance juga. Gue berasa nggak punya kaki sama sekali gitu, padahal sebenarnya masih ada gitu, masih bisa jalan, cuman kayak sensasinya aja segila itu. Dan sampai akhirnya udah diperiksa juga sama dokter yang jaga. Yang bikin gue kaget adalah dokter menyarankan gue untuk istirahat dan boleh pulang gitu. Tadinya gue mikir kayak anjir gue udah bener-bener pengen mati, tapi ternyata dokter bilang gue nggak kenapa-napa. Disitulah gue kayak mempertanyakan sih, kayak gila tubuh gue kenapa, sampai gue tuh sering juga bolak-balik ke rumah sakit sampai foldernya tuh setebel ini, mungkin segini lah. Gue sering banget bolak-balik ke spesialis penyakit dalam sampai dokternya bosen juga kali sama gue. Itu karena gue benar-benar waktu itu sampai didiagnosa depresi sih gue. Sampai didiagnosa depresi karena gue kesel banget gitu sama kondisi fisik gue yang gue rasa gue anggap lemah, tapi sebenarnya itu adalah dari gangguan mental tersebut gitu. Itu sih. Oke. Jadi emang pada saat itu belum ketahuan ya sebenarnya ini arahnya tuh kemana ya sebenarnya.
Maksudnya kan belum bisa ada ketahuan. sesak, ada berdebar-debar gitu. Mungkin kalau zaman sekarang kayak gitu, apalagi di era pandemi sekarang ini, mungkin otomatis yang pertama kali terlintas, oh bisa jangan-jangan COVID kayak gitu misalkan ya. Kalau Iya, misalnya ada sesak nafas ya gitu, ya nggak sih? Iya. Jadi, tapi setelah udah dinyatakan nggak kenapa-kenapa dari segi fisik ya atau organiknya sama dokter, dicari penyebab lainnya mungkin nggak ketahuan juga ya Pan ya. Akhirnya baru. Gue tuh gue tuh sebenarnya sampai tes tiroid karena katanya off balance ngaruh ke situ. Gue kurang paham juga. Tiroid, terus GERD juga masukin endoskopi, masukin kamera ke dalam lambung juga memang ditemukan ada luka, tapi karena itu produksi asam lambung gue terlalu tinggi. Terus cek paru-paru, jantung semua all clear. Gila. Dan setelah kapan benar-benar dinyatakan sama dokter, oh kemungkinan ini ada gangguan dari psikisnya gitu. Itu kapan ya? Jadi sebenarnya karena udah bolak-balik ke spesialis penyakit dalam, ini kan dokternya udah mulai bete juga dong nih bolak-balik. Sebenarnya ya mungkin gue memperkaya dokter gitu, tapi lama-lama bete juga gitu sama pasien yang kayak gue nggak tahu sih kode etiknya gimana, tapi gue udah ngerasa banget nih dokternya mungkin udah males nanggapin, dan akhirnya di situ dokter ngerasa ini kayaknya kamu psikosomatis deh gitu, lagi ada stres atau gimana gitu. Akhirnya ya gue cerita emang stresnya gara-gara SBMPTN itu. Gitu. Oke. Dan ya kebetulan itu juga udah pengumuman SBMPTN yang mana gue udah optimis banget ketolak. Sorry. Anjing gue lucu banget. Anjing gue suka ini tiduran di stop kontak, jadi sering mati. Oh alah, hati-hati. Lucu banget. Alaskan malam ya. Namanya siapa? Poki. Ya. Oh anjing gue Tiko. Mirip-mirip sih. Poki sama Tiko. Oke. Lanjut ya. Yeah. Dari situlah dokter spesialis penyakit dalam gue merujuk gue ke psikiater. Yang mana gue setelah pertama kali didiagnosa, nggak langsung didiagnosa sih, observasi dulu sekitar seminggu 2 minggu gue lupa. Didiagnosa anxiety disorder tuh gue ngerasa kayak gue seneng, tapi seneng itu bukan seneng gue punya gangguan mental, tapi ternyata gue nggak punya penyakit yang kayak kronis, entah jantung atau paru-paru. Ternyata di luar dari situ. Tapi momen ketika stresnya, ketika gue harus menjalani pengobatan dengan minum obat antidepresan, anti cemas, dan gue pernah dibilang sama psikiater gue kayak minimal harus 6 bulan. Yang mana kayak itu mirip banget sama orang yang harus nyembuhin TBC juga gitu kan. Iya sih, benar banget. Stigmanya sih yang bikin gue stres dan depresi juga. Jadi pada saat itu seneng karena exclude penyakit-penyakit lain yang misalkan yang bukan jantung, bukan paru, kan lega gitu ya. Setidaknya lega gitu. Iya benar-benar. Cuma di satu sisi tetap ada label penyakit lain malah di tentang gangguan mental. Dan pada saat itu mungkin ini 4 tahun lalu ya Pan ya? Kejadiannya. Iya 4 tahun lalu. Pada saat itu mungkin dalam pikiran lo, wah gue didiagnose gangguan jiwa nih, gangguan mental. Maksudnya yang terlintas pertama kali atau perasaan ataupun ketakutan yang lo punya waktu itu apa tuh? Sejujurnya tuh Mas ya, gue udah self-diagnose. Walaupun di video gue tuh jarang kayak merekomendasikan lu untuk self-diagnose karena ya lebih baik lu ke ahli profesional. Tapi ketika gue udah self-diagnose duluan, baca-baca apaan sih ini sebenarnya. Gue tuh sering banget googling kayak perasaan takut mati, perasaan takut lewat flyover, itu gue selebay itu. Tapi memang mungkin kalian bisa bilang lebay, mungkin kalian yang nonton ini kayak apaan sih takut lewatin flyover, tapi buat penyintas anxiety disorder itu rasanya seneraka itu gitu. Setelah gue self-diagnose itu, terus gue mencocokkan dengan hasil dari psikiater, ternyata jawabannya bener gitu. Jadi gue ngerasa di situ, oh bener kan ternyata anxiety disorder gitu. Gue ngerasa ya nggak seneng-seneng banget, tapi ngerasa lebih tenang lah. Kalau misalnya ternyata gue nggak ditemukan gangguan mental, wah berarti penyakit yang lain dong. Gue bakal lebih mikir yang lebih aneh lagi. Gitu. Masih nggak tentu juga ya, masih harus nyari-nyari lagi gitu ya. Masih harus nyari-nyari lagi. Sebenarnya
itu sih orang-orang yang punya gangguan mental tuh selalu mencari reassurance ya. Yang sih kayak benar-benar. Ketika lu cari terus ketemu, itu menjadi pendukung buat lu, penyemangat buat lu, kayak oh ini benar gitu. Benar-benar. Jadi kekhawatiran kita tuh, dugaan kita selama ini ternyata beneran gitu kan ya. Benar. Iya. Jadi kan sebenarnya itu bagus buat mungkin at least lu tahu abis ini lu harus ngapain gitu kan, dari segi treatmentnya atau orang yang lu harus konsultasi gitu kan, mungkin bisa tepat gitu, bisa sesuai ya. Kalau menurut lu, karena lu sempat cerita kan, lu melakukan self-diagnosis meskipun di video-video di YouTube lu juga mungkin lu menyarankan untuk tidak melakukan self-diagnosis ya ke subscribers-nya. Kalau menurut lu saat ini, kondisi kesehatan mental yang ada di Indonesia lah, yang ada di mungkin kalangan muda misalkan kebanyakan, itu kayak gimana Pak? Maksudnya apakah banyak yang sering melakukan self-diagnosis kayak gitu? Apa? Kalau menurut gue karena akses pengetahuan soal gangguan mental udah mulai bertebaran gitu ya, jadi nggak bisa disalahkan sih sebenarnya kalau misalnya orang melakukan self-diagnose gitu. Apalagi di tengah pandemi ini kayaknya gue punya salah satu moto gitu ya, semua orang akan anxious pada waktunya gitu. Ya ini pada saat pandemi ini semua orang pada cemas gitu kan, takut anxious berjamaah gitu ya. Iya gitu, anxious berjamaah gitu. Jadi nggak ada salahnya, tapi coba deh kalau misalnya kita lihat dari penyakit lainnya, ini bukan gangguan mental, kita singkirin dulu. Contohnya kayak sakit kepala gitu. Kita searching sakit kepala di Google, pasti keluarnya macam-macam, entah itu tumor lah atau cancer lah gitu. Sekarang kalau misalnya lu cari sakit kepala terus ketemu tumor, apakah lu langsung percaya itu tumor gitu kan? Better lu double check gitu ke ahli profesional, entah itu dokter umum atau spesialis penyakit dalam. Sama juga dengan gangguan mental. Jadi mungkin lu ngerasain cemas, tapi mungkin juga itu bisa gangguan mental yang lain gitu. Dan mungkin gue nggak tahu ya penyakit yang mirip dengan anxiety itu apa, tapi ya bisa jadi diagnosanya lain. Jadi kayak ya lebih baik untuk dapetin terapi yang tepat juga gitu kan, lebih baik ke ahli profesional. Sepakat banget sih. Karena sebenarnya kalau gangguan mental sendiri kan, kalau misalnya psikiater mereka ada buku panduan khusus gitu kan ya, DSM 5 saat ini, atau PPDGJ kalau di Indonesia, itu kan berisi diagnosis dan juga simptom-simptom di masing-masing diagnosis, dan gue baca-baca yang sering kali tuh mirip-mirip banget gitu loh, maksudnya, tapi misalkan anxiety disorder dengan apa, atau ada bentuk lainnya yang mirip gitu, jadi yang sama-sama punya simptom yang mirip tapi beda diagnosis, dan bisa jadi terapinya pun sangat berbeda ya Pan ya. Jadi emang alangkah baiknya mungkin tetap kalau ada kekhawatiran datang ke psikolog ataupun psikiater ya, kalau ada kecurigaan misalkan. Tapi bagus sih bahwa saat ini mungkin orang-orang semakin aware ya Pan, maksudnya gara-gara sosmed banyak yang menyuarakan juga dibandingkan mungkin zaman dulu. Stigmanya masih gede banget ya kan. Tapi bicara stigma nih Pan, lu sempet ada kekhawatiran nggak, maksudnya di awal-awal diagnosis lo ya terkait stigma itu, maksudnya apakah lo merasa gimana, mungkin bisa ceritain? Gue ngerasa banyak banget yang gue alamin sih, jangankan sama orang lain gitu, sama keluarga gue sendiri pun juga ada. Bahkan kayak gue butuh sekitar 1 tahun banget nih buat ngeyakinin ke orang tua gue bahwa gue punya gangguan mental gitu. Soalnya dulu tuh sering banget setiap gue panic attack, gue kan ngerasa takut mati. Terus gue nanya ke bokap nyokap gue, "Mah, Pak pernah takut mati gak sih?" Ya semua orang juga takut mati. Tapi kalau gue beda gitu, takut matinya tuh gue udah dari jurang gitu, udah di depan jurang, rasanya kayak beda banget. Dan di situ bokap nyokap gue masih kayak, "Apaan sih, Pan, lebay banget gitu. Kalau misalnya kamu takut mati tuh udah pertebal aja imannya gitu, biar ya kamu nggak ngerasa takut mati lagi, karena Tuhan selalu ada di samping kamu gitu." I know Tuhan selalu ada di samping gue, tapi rasanya tuh benar-benar nyata banget gitu. Rasanya kayak gue nonton film dan yang jadi artisnya gue. Walaupun gak jadi artis juga sih, cuman jadi pemeran utamanya gitu ya. Iya, jadi pemeran utama. Enggak, jadi ini sih, gue jadi figuran deh. Tapi iya sih Pan,
Ya. Tapi maksudnya, iya sih, maksudnya gue sering dapet atau diceritain sama orang-orang ataupun karena gue juga sebagai hipnoterapis, maksudnya beberapa klien yang datang ke gue, ada yang dari remaja, dewasa muda kayak gitu, sering juga sih mendapatkan permasalahan yang sama bahwa keluarga terdekatnya aja, orang tuanya itu mungkin nggak se-aware itu terhadap kondisi mentalnya gitu ya. Saya nggak tahu sih kenapa ya, maksudnya apakah ada ya mungkin generasi-generasi atas masih ada kurang pahaman terkait gangguan mental. Mungkin dikiranya kalau orang cap gangguan mental cuma buat orang yang gila gitu, mungkin skizofren, orang yang suka halusinasi atau ngomong sendiri gitu kan. Padahal balik lagi buku diagnosis kan tebel banget, macam-macam banget gitu gangguan kejiwaan, dari yang ringan bahkan sampai yang severe sekalipun kan. Tapi seringkali emang beda sama penyakit lain tuh nggak terlihat kan, maksudnya nggak kelihatan dari permukaannya seringkali. Bisa jadi orang kelihatannya happy aja, senyum-senyum, ketawa-ketawa, atau bahkan orang-orang public figure pun, tapi deep down di belakang itu mereka sedang mengalami banyak hal yang sebetulnya sangat membebani mereka, ya nggak sih? Iya, betul. Dan karena pandemi ini orang jadi gabut juga nggak sih Mas? Kayak lu lebih banyak di sosial media akhirnya, karena lu membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, apalagi public figure mungkin yang hidupnya bisa bilang berbeda gitu ya, padahal nggak juga. Itu yang malah bikin kita makin stres di pandemi. Tapi selain stigma itu, gue pengen ceritain lagi Mas yang lain. Stigmanya adalah ini sebenarnya sama juga membanding-bandingkan kehidupan orang lain dengan kita gitu. Gue tuh di Instagram suka banget foto-foto kayak entah itu liburan atau foto-foto fashion gitu. Jadi pas gue upload video di YouTube tentang curhatan gue tentang anxiety disorder, itu kolom komentarnya banyak gitu ya, banyak yang komen, lu hidup di sosial media perasaan seneng-seneng aja, bisa liburan kemana-mana, bisa kerja sama orang-orang yang enak gitu, dapat kerjaan yang layak, tapi kok lu bisa anxious gitu. Man, depression has no face gitu kan, kayak mau pemuka agama sekalipun kalau lu punya beban masalah yang menumpuk dan gak bisa dilampiasin, gak bisa dituntaskan, itu bakal lari ke gangguan mental gitu. Jadi belum lagi stigma-stigma yang kayak gue kan juga berobat minum antidepresan sama anti cemas kan. Itu gue dikomenin sama salah satu teman gue juga, yang mungkin bikin gue kecewa banget ya. Gue dibilang narkobaan Mas, jadi kayak gue dituduh, wah lu narkobaan ya gitu. Dari situlah gue ngerasa insecure dengan terapi dari psikiater gitu, dan gue memutuskan untuk berhenti obat secara tiba-tiba, dan akhirnya gejalanya itu ya cold turkey atau withdrawal symptoms itu, yang bikin gue sakau banget. Sekitar 2 bulan atau 3 bulan gitu gue ngurung diri di rumah walaupun tetap harus kuliah. Itu gejalanya itu off balance. Gue sampai masuk rumah sakit Mas. Gue sampai masuk rumah sakit gara-gara gue putus obat tiba-tiba. Secara tiba-tiba jadi badannya jadi kaget gitu. Dan psikiater gue bilang anxiety disorder gue lebih parah setelah putus obat daripada yang sebelumnya, daripada yang pertama kali. Itu yang gue bikin pertama kalinya gue nangis di psikiater, mungkin di situ kayak di depan psikiater. Dan psikiater gue ngomong ya mau nggak mau harus ulang lagi dari awal, dari pengobatan dari awal. Mungkin sekitar 2-3 bulan itu gue udah di perjalanan menuju 6 bulan, tapi tiba-tiba ada orang yang ngasih stigma jelek itu kalau misalnya gue narkobaan, terus gue stop. Dari situlah gue kayak menyia-nyiakan 3 bulan gue. Ya gue harus berakhir gara-gara omongan orang yang sesakit itu gitu. Itu asli sakit banget sih, bener-bener kayak mungkin gue pernah kepikiran juga untuk entah melukai diri atau mengakhiri hidup itu, tapi dari situ juga bersyukur gue masih bisa bangkit sih walaupun harus menerima ya omongan sesakit itu sih. Jadi emang apalagi kalau dalam kondisi rentan ya Pan, omongan-omongan yang mungkin dianggap ringan sama orang lain tuh bisa jadi sangat-sangat
signifikan gitu loh pengaruhnya sama orang yang sedang menderita gangguan kejiwaan ya kan. Yang ini mungkin harus diketahui Sangat-sangat. mungkin sama masyarakat lebih luas ya. Bahkan ngomong-ngomong sosmed ya, Pan, maksudnya orang yang komen Iya, iya. di sosial media di Instagram kayak gitu kan kayaknya gampang aja gitu kan ninggalin komen. Dia berpendapat apa ya, terus opini emang bebas kan, hak masing-masing. Cuman kadang apa yang kita utarakan itu nggak selalu ada efek baik terhadap orang yang membacanya gitu kan. Bisa jadi kita anggap gue ngomong alah pansos lo atau nyari perhatian kayak gitu kan mungkin ringan aja keluar dari mulut gitu atau keluar dari ketikan. Tapi coba deh itu dikali 1000 komen kayak gitu dan dibaca oleh orang yang punya akunnya kan itu punya efek yang luar biasa besar kan ya sebenarnya. Dan ini sih yang harus literasi digital ini sih menurut gue penting banget di era sekarang ya, kayak cara lo beretika dalam bersosmed gitu. Paling tidak kan secara moral kita tahu gitu loh, omongan kita tuh ya mulutmu adalah harimau ya sama aja kalau dalam ketikan kan, sama aja sebenarnya. Bentuk komunikasi yang lain aja gitu. Dan ya itu sih makanya bagus banget sih kalau Tapi gue pengen nanya Mas sebenarnya sama lu. Ini gak apa ya gue malah nanya balik. Iya, Jadi kayak ngobrol santai aja gitu. Enggak, lu kan tipe orang yang nggak pakai media sosial. Gue cuma tahu media sosial lu di Twitter doang Mas. Rehan Maditra ada kan. Nah berarti lu terhindar dong dari yang kayak gini-gini. Sebenarnya jadi pada awal-awal sosmed lagi naik itu gue bikin Twitter, bikin Facebook, tapi Facebook habis itu gue deactivate. Instagram gue gak pernah buat karena memang gak ada alasan spesifik sih, cuma pada saat itu gue gak ada ngerasa ada keperluan untuk buat akun Instagram karena pada saat awal-awal kan cuma misalkan lu foto terus sharing. Gue bukan orang yang suka foto gitu kan, atau suka sharing kehidupan pribadi kayak gitu-gitu. Dan akhirnya ya secara alamiah ya gue terhindar gitu dari Instagram sebenarnya. Memang gue gak ada keperluan untuk buat Instagram untuk keperluan pekerjaan atau yang lainnya sih. Meskipun emang dari dulu Pandu gue harus tahu berapa ratus orang yang nyuruh gue buat bikin Instagram, sampai gue pernah dibikinin fake account sama salah satu, jadi waktu gue kuliah di UGM, ini jahil banget sih, jadi senior gue, orangnya emang jahil banget sih, dia bikinin Instagram palsu atas nama gue, terus dia ngawur banget lah pokoknya, di si deskripsinya dia tulis gue nggak apa-apa yang nggak enak-enak lah ya, gue nggak bisa bahas di sini sih. Terus dia follow dan nge-like dan ninggalin komen di akun-akun Instagram yang agak aneh lah sebenarnya gitu. Mungkin nggak proper gue sampaikan, yang sifatnya mungkin agak porno gitu. Dan maksudnya mungkin dia sebagai jokes ya, tapi kayak wah gue pikir ini gara-gara gue nggak punya Instagram, akhirnya tuh sangat gampang orang tuh mengatasnamakan gue dan untuk berbuat hal yang nggak bener gitu. Dan anehnya sih banyak teman-teman gue yang follow, dikira itu Instagram asli gue gitu. Dan akhirnya dia kira, lah itu kok aneh sih lu nge-follow lu, nge-like ginian lu harus mempertanyakan orientasi lu kayak misalkan gitu. Jadi kayak wah gue panik banget. Akhirnya gue konfrontasi senior gue langsung, gue suruh dia take down. Tapi ya itu sih sebenarnya salah satu pengalaman yang kurang mengenakan dari sosmed. Akhirnya gue tapi kan kalau misalnya orang-orang mungkin mencari kesenangan tuh melalui media sosial. Salah satunya gue kalau refreshing juga lewat media sosial juga. Entah sekarang ada juga TikTok gitu ya untuk ya TikTok ya gitulah untuk main juga refreshing aja gitu. Untuk refreshing. Nah tapi kalau lu tuh apa gitu Mas? Maksudnya gue bener-bener bingung banget nih sama, bukan gue pengen mengorek kehidupan lu, tapi gue juga bingung juga sama teman-teman gue. Ya mungkin ada kegiatan lain, tapi untuk kesehariannya itu mereka tuh apa sih Mas? Mencari kesenangan itu lewat apa gitu? Kalau gue masih ngerasa selama kuliah nggak punya Instagram sih senang-senang aja ya. Maksudnya kayak nggak pernah bosen sih, karena gue tetap menggunakan sosmed yang lain kan. Sekali-sekali Twitter, lebih banyak di YouTube. Meskipun dulu sebagai pengguna doang, nonton-nonton video kayak gitu. Tapi banyak hal di luar digital sih, Pan. Misalkan nongkrong sama teman, jalan-jalan kayak gitu-gitu kan, makan-makan di mana. Jadi itu udah cukup. Waktu itu udah cukup sih buat gue. Dan memang nggak ada keharusan untuk gue buat Instagram karena gue sendiri nggak merasa FOMO atau left out sih. Meskipun emang beberapa kali kayak ketinggalan informasi event atau misalnya wah sini manggung di sini. Loh, sejak kapan udah lewat kemarin gitu, udah ada di Instagram kok. Ya beberapa kali gue pernah melewatkan acara kayak gitu kan, akhirnya
Dan cuman gue pikir nggak ada hal yang gue bener-bener ketinggalan sih. Dari aspek sosial juga nggak ada hal yang benar-benar gue ngerasa left out sebetulnya. Dan gue rasa teman-teman lainnya yang milih untuk tidak membuat akun sosmed, mungkin dia merasa puas dengan kehidupannya saat ini ya. Tapi gue sama sekali tidak against sosmed loh, Pandu. Maksud gue itu benar, bisa benar. menjadi tools ada yang luar biasa. Iya, banget. Tergantung penggunanya kan. Hanya satu hal sih, kalau itu udah mengganggu kehidupan kita, misalkan udah mulai sifatnya toksik ya, gitu, udah kecanduan, atau mungkin kita ngerasa banyak hate comment, jadi semacam bentuk cyberbullying, atau kita udah ngerasa prioritas kehidupan kita yang lainnya terbengkalai gara-gara aktivitas kita di sosmed, ya mungkin kita harus mulai memikirkan lagi gitu aktivitas kita di sosmed. Tapi di sisi lain itu bisa digunakan untuk jadi sesuatu yang bagus, kayak misalkan kegelisahan. Mungkin bisa cerita sedikit, Aduh, soal Makotok juga. Iya, Makotok juga ya. Sebenarnya itu karena saya memutuskan buat tapi karena di sini mungkin sebagai narasumber kita lebih banyak cerita tentang kegelisahan. Mungkin bisa cerita sedikit, Pandu, pertama kali mungkin lo mendirikan kegelisahan itu apa yang lo pikirin dan kenapa lo tercetus buat ngebuatnya gitu? Oke, jadi awalnya sebenarnya sebelum gue bikin kegelisahan itu karena psikiater gue kan kalau bisa konsultasi ke psikiater itu 2 minggu sekali ya Mas. Jadi nggak mungkin gue ya pertama mungkin biayanya juga mahal. Dulu belum di cover sama asuransi dan belum di cover BPJS. Sekalipunnya bisa itu ribet banget, harus ke dokter umum dulu lah, pokoknya segala macam. Nah, terus psikiater gue nyaranin ke gue kalau misalnya kalau kamu pengen melampiaskan emosi kamu, melampiaskan beban hidup yang mungkin nggak bisa dicurhatin ke orang tua, coba kamu menulis gitu. Bukan ngetik ya, tapi nulis, benar-benar nulis gitu. Bahkan gue sampai kayak protes sama psikiater gue, aduh dok, nggak bisa dok, tulisan aku jelek banget gitu, kayak resep obat gitu kan. Udah nggak apa-apa, tulis aja apa yang ada di otak kamu. Dan akhirnya setelah gue mencoba untuk nulis, walaupun sebenarnya ngetik juga sih, akhirnya gue masukin ke blog gitu. Masukin ke blog dulu ya? Blog dulu gitu kan. Terus gue juga suka foto-foto. Dulu tuh gue pernah kerja sama salah satu band. Di situ kondisi gue masih anxiety parah. Jadi kayak bisa 24/7 gue bisa cemas gitu. Kalau sekarang kan mungkin cuman ya paling sore menuju malam aja gue cemas. Kalau dulu tuh bisa 24/7. Jadi gue tuh semacam melakukan exposure terapi gitu ya. Kayak melawan rasa takut gue ketika di tempat umum. Bayangin kayak di panggung gitu ya. Gue berdiri off balance dan cemas juga. Tapi ketika gue foto, ketika gue cekrek, anjir hasilnya bagus banget gitu. Dan ternyata si artisnya juga suka. Dari situ kayak gue membuktikan mungkin karyanya nggak harus komersil, nggak harus profesional kayak gimana, tapi ketika ada kepuasan tersendiri ketika lo ngelakuin itu ngebangkitin percaya diri lo. Jadi mungkin ketika gue anxiety disorder, gue mikir gue nggak punya kelebihan apa-apa, tapi setelah gue mencoba belajar untuk foto, wah di sini ngebangkitin banget percaya diri gue. Ya kalau orang yang punya gangguan mental juga bisa produktif dari situ. Terus akhirnya gue dari pekerjaan itu ada semacam komunitas yang bikin pameran. Gue iseng-iseng akhirnya bikin short movie yang ngebahas tentang kecemasan gue. Judulnya Visualisasi. Visualisasi itu sebenarnya ada episode-episodenya. Jadi saat ini cuma baru 2 episode doang terakhir. Disitulah gue bikin short movie yang menceritakan tentang penyintas anxiety disorder itu kayak gimana sih sebenarnya. Kan banyak orang yang bingung banget tuh. Oke. Iya, hari-harinya itu kayak gimana sih gitu. Terus bagus, kepalsuan di sosial media. Hah? Udah nonton gue, bagus. Bagus. Oh, serius? Ya, sorry lanjut. Semoga bisa. Oke. Semoga ya yang lain juga suka. Oke, gue lanjut. Setelah gue coba submit, ternyata keterima di mini exhibition itu. Itu pertama kali gue speak up di depan orang, walaupun gak banyak, tapi gue ngerasa kayak mereka suka banget sama film itu. Mereka merasa terwakilkan lah dari situ. Nah, akhirnya gue
coba evaluasi lagi gitu sama psikiater gue, dan dia bilang ternyata memang kayak gitu bagus lah, bisa nambahin kesibukan, nambahin hal yang bisa ngedistraksi kecemasan gue. Akhirnya dari situ mulai kepikiran, ya berarti gue harus ngasih tips ke orang lain juga seperti ini. Tapi daripada gue ngasih tips doang, mending gue bikin wadahnya juga sekalian gitu kan. Karena sebenarnya kegelisahan itu kita nggak melulu soal gambar lu bagus, gambar lu harus mengikuti rules gitu ya. Asal jangan ATM atau amati tiru modifikasi. Gue tidak membela itu, tapi mending lebih baik lu gambar cuman coret-coret doang. Waktu itu ada yang submit dia gambar coret-coret doang tapi pakai tinta merah, terus judulnya kayak sick atau apa gitu, gue lupa. Pokoknya deskripsinya menjelaskan bahwa ya seperti ini kondisi mental gue, raut-raut gitu, dan surprisingly kayak like-nya gede banget. Kayak ternyata terwakilkan gitu loh. Makanya dari situlah gue ngebikin kegelisahan supaya kita nggak cuman submit karya doang, kita juga sajiin konten-konten soal gangguan mental. Gunanya apa? Sebagai reassurance gitu. Kayak sebagai tadi mode pendukung juga ketika orang ngerasa gue anxious banget, gue depresi banget, atau gue bipolar atau skizofrenia gitu. Setelah ngelihat konten yang relate, wah ini gue terwakilkan. Akhirnya mereka juga mungkin, kita mengharapkannya ya mereka bisa berkarya juga gitu. Berkarya dalam arti lu melampiaskan gangguan mental lu nggak ke arah yang mungkin self harm gitu, tapi ke arah yang lebih positif gitu. Wah, bagus banget sih. Ini benar-benar mudah-mudahan yang nonton saat ini benar-benar bisa terinspirasi ya, bahwa siapapun bisa bangkit lagi dari kondisi yang sedang mereka alami, seberat apapun mungkin itu bisa menjadi mungkin suatu bentuk terapeutik juga ya, suatu bentuk terapi untuk si penyintasnya, dan sekaligus membantu orang yang sedang mengalami hal serupa. Benar-benar bagus banget sih. Mudah-mudahan lu bisa menjadi inspirasi buat banyak orang sih, Pandu. Maksudnya kegelisahan semakin banyak yang bisa lihat karya-karya seni di sana, dan juga di platform YouTube lu juga bisa menarik-narik banget bahasannya. Lu sempat bahas juga tentang misalkan langkah-langkah kalau misalkan mau periksa ke psikiater ya, ataupun bedanya psikiater psikolog, apa sih pengalaman lo sebagai penyintas anxiety disorder dan lain-lainnya. Jadi bentuk ini sebenarnya memang dibungkus dalam bentuk edukasi, tapi sekaligus itu menjadi suatu cara lo bisa yaitu ya terapi atau menyembuhkan segala luka mungkin yang ada ya. Bagus banget. Dan selama udah berapa tahun tapi lo mulai kegelisahan dan channel YouTube-nya? Kegelisahan itu dari 2018, 2 tahun, tapi kayak baru diseriusin banget. Sebenarnya udah serius dari 2018, tapi kayak kita udah mulai memberanikan diri untuk kolaborasi gitu. Memberanikan diri untuk buat project juga, kayak mungkin sama public figure yang bisa mengangkat kegelisahan gitu, supaya 2019-2020 baru kayak gitu. Oke. Sorry tadi sempat putus-putus. Kayaknya koneksi gue. Tapi berarti udah dari tahun 2018 ya, Pandi ya? Kurang lebih ya? Iya, dari tahun 2018. Dan so far, mungkin apa yang lo dapetin dari selama 2 tahun kegelisahan, atau mungkin reaksi dari orang-orang yang ikutan menyumbangkan karya seni gitu-gitu? Oke, jadi reaksinya gue akhirnya ketemu sama beberapa seniman-seniman, khususnya seniman yang di luar Jakarta sih lebih banyak. Kayak mereka memberikan dukungan banget gitu, karena dan juga karena apa ya? Karena masih jarang gitu konsep seperti ini ya, konsep yang digabungkan dengan gangguan mental, dan tujuannya bukan untuk lomba-lomba siapa yang paling bagus gitu, siapa yang dapat likes-nya paling banyak, tapi mengajarkan orang-orang supaya menggunakan medium seni sebagai tempat bercerita, tempat berekspresi, atau mungkin lebih bisa dibilang baiknya ya tempat self love gitu, mencintai diri sendirinya dengan seni gitu. Dan nggak cuma itu, ternyata
Banyak juga orang-orang yang curhat. Salah satunya gue kenal sama satu temen gue yang dia ternyata follow ke Glissart juga. Dia cerita bahwa dia punya depresi, terus pas curhat ke psikolog tuh dia disarankan untuk menggambar juga, menulis, menggambar atau melukis lah gitu. Sebelumnya dia punya salah satu mungkin bisa dibilang kecenderungan gitu ya, kecenderungan ketika dia lagi punya banyak masalah dia self harm gitu di tangannya gitu. Nah tapi setelah dia mendapatkan hidayah gitu dari psikolog gitu ya, akhirnya dia terus konsisten sama terapinya, dia mencoba untuk melukis di tangannya dan hasilnya bagus banget, gue suka banget. Kayak menggambarkan malam hari, terus ada pohon, terus ada dia sendiri gitu kayak menceritakan tentang kesendiriannya, tapi dia bisa berjuang dari situ. Keren banget sih. Jadi benar-benar menggunakan seni sebagai cara ekspresi ya, cara mengungkapkan perasaan-perasaan yang seringkali mungkin nggak bisa kita ungkapkan dalam keseharian ya. Dalam konteks atau dalam format biasa mungkin nggak bisa disampaikan ataupun nggak tahu cara menyampaikannya gitu. Kan seringkali orang yang menderita gangguan kejiwaan banyak sekali yang terjadi di dalam pikirannya kan, kompleks sekali gitu dan seringkali tidak sejelas A, B, C gitu kan ya. Cuman dengan seni mungkin Pandu juga merasakan yang dengan seni bisa relief ya sedikit dari suara-suara yang ada di dalam ya. Iya, walaupun bukan sebagai yang utama ya, jadi kalian perlu bedain juga gitu ya. Seni itu bukan obat, kalian tetap harus ke ahli profesional, tapi selama kita lagi terapi kita bisa sibukin diri juga dengan seni gitu, atau misalnya ketika lagi negative thinking ya kita bisa lampiasin ke seni. Jadi bukan sebagai yang utama, tapi setelah udah terhandle dengan baik gitu dengan terapi, mungkin kalian bisa barengin sama medium seni ini. Jadi sebagai pendukung ya, lagi pendukung. Pendukung. Betul. Ya, bagus banget. Wah, keren banget sih. Tapi gue nggak kerasa udah hampir mau sejam loh. Oh iya. Aduh. Tapi bikin film dah. Bikin series gitu. Tapi gue juga akan ada mungkin mudah-mudahan kerjasama kita bisa lanjut sampai beberapa proyek lainnya. Gue senang bisa kenal sama lo, Pandu, dan buat gue lo sosok yang salah satu sosok yang inspiratif. Dan mudah-mudahan banyak yang nonton bisa inspired ya, bisa termotivasi juga untuk mungkin menciptakan sesuatu yang bisa membantu sesama gitu, karena spreading awareness itu sangat-sangat penting ya kan. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin lo sampaikan terakhir kepada pemirsa Makotok mungkin? Oke, jadi bagi pemirsa Makotok, anjay. Gue cuman pengen nitip satu pesan doang bagi kalian yang mungkin ngerasain punya sebagai penyintas gangguan mental, entah itu anxiety, depresi, bipolar, skizofrenia atau apapun, kita sama-sama bergandengan tangan. Lu nggak sendirian, di luar sana masih banyak berjuta-juta atau bermiliaran orang yang punya kondisi yang seperti ini. Yang penting jangan takut untuk minta pertolongan, jangan pernah malu, karena di luar sana masih banyak orang yang mau bantu kalian. Nggak harus banyak, satu atau dua orang cukup. Yang penting kalian nggak ngerasa sendiri dan kalian bisa aduh gue agak ngeblank. Kalau kata-kata mutiara gue agak susah ya. Kata-kata lo aja. Ya, jadi dan ya semoga kita bisa berjuang sama-sama, dan ingat juga bahwa orang yang punya gangguan mental itu bukan artinya lemah. Mungkin kalau lu sekarang lagi ngerasa lemah, akan ada waktunya lu akan bangkit. Dan gue percaya banget sih, kelemahan kita bisa jadi suatu kelebihan. Salah satunya adalah gue bisa sharing ke orang-orang banyak, dan dari kekurangan itu ya bisa jadi kelebihan buat gue dan mungkin bermanfaat buat orang lain. Itu aja sih dari gue.
Thank you banget Pandu udah hadir hari ini Makoto. Yeah. Dan ini nanti gue juga bakal lampirin apa sih? Masukin juga link ke ini ya, mungkin ke Lisa Art atau Instagram lo juga. Nanti sama channel YouTube juga ya, nanti bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Dan take a visit, take a look. Dan mudah-mudahan bisa semakin inspired. Karena bagus-bagus banget karya-karyanya, platformnya bagus sekali. Dan oke, thank you Pandu for coming. Padahal di rumah masing-masing ya. Terima kasih udah mau datang ya. Mudah-mudahan lancar semua, skripsinya lancar. Dan mudah-mudahan juga kegelisahan juga bisa semakin naik lagi. Bisa semakin meluas lagi. Barengan Makoto. Amin, thank you. Oke. Jangan lupa follow juga ya akun-akun Instagramnya, akun sosmed lainnya, dan juga jangan lupa follow Makoto juga bagi yang belum. Dan sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah mendengar sampai akhir. Thank you Pandu. Sampai ketemu ya bro. Yuk, bye. Bye.